Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluha wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal ittiba'a wal ifadata wal hisanata maqsudi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda adilalata alal khairi irtiqa mardatihi wa qurbihi wa sa'atihi wa husni khatimah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, kita masuk bab yang pertama. Ada babun kitabut thaharah, bab yang menerangkan tentang ahkamit thaharah, hukum-hukumnya thaharah atau bersuci. Apa sih thaharah itu? Bersuci itu apa? Bersuci itu secara bahasa membersihkan diri dari kotoran. Ya kan? Kalau orang ngomong, "Lagi ngapain? Bersih-bersih." Berarti bersihin apa itu? Yang kotor-kotor. Disebut membersihkan diri secara bahasa berarti menghilangkan sesuatu yang kotor. Apa contohnya? Hah? Membersihkan diri, ada lumpur, keringat, apalagi ingus. Secara bahasa, jadi apapun kotoran yang kelihatan mata kemudian dibersihkan, itu namanya thaharah menurut bahasa. Kok ente kok umbelen anak kamu, diapain? Dibersihin. Kok ente kena latana, lumpur, ente kena cat, kena, diapain? Itu namanya apa? Thaharah menurut bahasa. Atau membersihkan diri, atau membersihkan sesuatu yang enggak kelihatan. Seperti apa? Hasud, sombong, riya, itu kotoran juga, tapi enggak kelihatan mata. Lah, membersihkan diri dari yang seperti itu, pelajarannya bukan di sini, tapi dalam ilmu tasawuf. Membersihkan diri dari perkara-perkara yang enggak kelihatan mata. Kan yang namanya kotoran, ada kotoran zahir, ada kotoran batin. Kotoran zahir kayak apa? Ya kayak lumpur, ingus, minyak, cat, apalah yang nempel-nempel di badan kamu. Lah kotoran batin ya kayak dari hasud, riya, kibir, ujub, sum'ah juga termasuk kotoran. Maka setiap kotoran ya akan kita bersihkan. Tapi untuk membersihkan kotoran batin, pelajarannya bukan di sini. Di sini lagi mempelajari bagaimana membersihkan nanti secara syariat.
Jadi kotoran-kotoran yang khusus, bukan kotoran kayak lumpur, kayak ingus, bukan. Kalau itu bersihin yang seperti itu bersihin secara bahasa. Wasyar'an menurut istilah syariat bersuci itu apa? Ditafsiri oleh beberapa ulama, apa sih bersuci itu? Ma tawaqqafa ala husulihi ibahatun kal ghuslatil ula wasawabu mujarradin kal ghuslati tsaniyah wa tsalitsa wal wudu wal mujarrad wal ghuslil masnunah. Sesuatu yang bergantung atas hasilnya itu menjadi kamu diperbolehkan melakukan suatu ibadah. Toharoh itu sesuatu yang kamu lakukan yang dengan hasilnya kamu diperbolehkan ngelakuin ibadah. Kalau kamu kok sudah toharoh, terus kamu dengan toharoh itu, maka kamu baru boleh ngelakuin ibadah-ibadah tertentu gitu loh. Kayak sholat, apalagi pegang Quran, ngelakuin yang sunnah-sunnah. Tapi kalau kamu belum ngelakuin ini, maka ibadah yang seperti itu nggak boleh dilakukan gitu loh. Jadi toharoh di sini maknanya apa? Seperti mandi besar atau berwudu, apalagi atau tayamum atau istinja dengan air atau dengan batu, atau melakukan basuhan yang kedua atau yang ketiga dari wudu, atau mandi-mandi yang sunnah kayak mandi Jumat, mandi yang lainnya. Maka itu semua disebut namanya apa? Toharoh. Dengan kamu telah melakukan itu, maka kamu boleh melakukan ibadah. Kalau itu belum kamu lakukan, maka ibadah-ibadah yang tertentu itu nggak boleh, nggak bisa kamu lakukan. Itu namanya apa? Toharoh. Terus masuk la yasihu, nggak sah atau nggak sah. Di sini maknanya la yahillu, nggak halal, tidak dihalalkan. Jadi kalau kamu melakukannya dengan selain cara ini, hukumnya apa? Haram. Raf'ul hadasi wa izalatun najasi, mengangkat hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas yang besar. Atau wala izalatin najas, atau menghilangkan perkara-perkara yang najis. Hadas kecil itu apa? Raf'ul hadas, mengangkat hadas seperti dengan cara berwudu. Itu namanya hadas kecil. Kalau hadas besar namanya junub. Atau izalatin najas, atau menghilangkan najis. Menghilangkan najis, baik itu najisnya mukhaffafah, najisnya mughalladhah, atau najisnya
mutawassithah. Ini najis dibagi berapa? 3. Ini dibagi atas apanya? Kok najis dibagi 3 itu apa aja? Artinya kan air kencing najis, babi najis, kotoran najis. Bedanya di mana? Nah, bedanya dalam tingkatan kesulitan menghilangkannya, gitu loh. Kalau najis sama semua, najis semua, nggak ada cerita. Air kencing bayi najis, babi basah najis, air kencing orang tua najis sama. Nah, kok dibagi 3? Oh, bagi 3 itu tingkatannya, perbedaannya dalam tingkat kesulitan membersihkannya, gitu loh. Jadi ada yang tingkat pembersihannya itu mudah, namanya mukhafafah. Ada yang mughalladhah. Kok mughalladhah berat, najisnya berat? Bukan najisnya berat, cara bersihinnya yang berat, gitu loh. Terus mutawassithah, cara bersihinnya yang sedang-sedang aja. Gampang ya enggak, berat juga. Nanti akan dijelaskan di belakangan. Apa aja sih najis mukhafafah, apa aja najis mughalladhah, apa aja najis mutawassithah. Kok susunannya kok loncat-loncat, Bib? Berat, ringan, berat, sedengan. Kok enggak ringan, sedengan, berat? Ulama kalau begini. Oh, ringan itu yang paling mudah. Karena jenisnya tertentu sedikit. Berat juga jenisnya sedikit. Nah, selain yang ringan dan berat, semuanya mutawassithah, gitu loh. Maka ditaruh di belakangan karena banyak jumlahnya. Yang ringan sedikit, yang berat juga sedikit. Sisanya ini apa? Mesti mutawassithah, gitu loh. Selain yang mukhaffafah dan yang mughal. Maka tidak sah kamu mengangkat najis atau membersihkan hadas illa bima yusama ma'an, kecuali dengan air. Berarti kalau kamu pakainya bukan air, maka air di sini maknanya air mutlak. Kalau kamu kok cebok pakainya air teh, gimana? Hukumnya apa? Haram, gitu. Bukan nggak sah aja, tapi hukumnya haram, gitu loh. Kepepet nggak ada air, adanya teh. Udah pakai air teh aja lah, atau air kopi aja lah buat cebok. Hukumnya apa? Haram. Bukan masalah disemutin, bukan. Semutin urusan belakangan itu mah, mau disemutin ke kagak kek. Tapi hukum ngelakuinnya haram, gitu loh. Jadi nggak bisa mengangkat hadas, baik itu besar ataupun kecil, ataupun menghilangkan najis kecuali dengan air mutlak. Lah tayamum, Bib, kan boleh, Bib. Tayamum itu bukan aslinya membersihkan, itu hanya diperbolehkan sholat, gitu doang mestinya. Itu rohsoh, pengecualian, gitu loh. Nah itu cebok pakai batu sama. Cebok pakai batu itu aslinya nggak mengangkat najis, nggak total ngangkat najis, enggak. Hanya kamu dengan cebok pakai batu atau pakai tisu diperbolehkan kamu sholat, gitu loh. Itu bukan aslinya. Aslinya yang mengangkat itu ya hanya dengan air, gitu loh. Selain ini, maka status kamu sekarang hanya diperbolehkan untuk sholat, dapat rohsoh kamu. Karena ini air nggak ada, gimana? Tayamum. Berarti dengan tayamum diperbolehkan untuk sholat. Kok nggak ada air, tisu adanya? Ya sudah pakai tisu. Nah, pakai tisu gimana? Rohsoh.
diperbolehkan untuk sholat. Jadi kecuali hanya dengan air, ada yang namanya air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu apa? Air yang bebas, gitu loh. Mutlak itu maknanya bebas atau murni air. Ada air mutlak, ma'ul mutlak, ada mutlakul ma'. Beda nih. Air murni atau air bebas. Ada yang apa? Yang penting air, beda nih. Kalau yang penting air, berarti apapun yang cair masuk ke dalamnya, gitu loh. Mau itu cuka, mau itu bir, mau itu apa? Pokok yang cair-cair, semua yang cair gitu loh, masuk ke dalam makna air apa? Mutlak air gitu loh. Secara mutlak disebut namanya air. Beda dengan air mutlak. Kalau air mutlak namanya air yang bebas. Bebas dari apa? Bebas dari ikatan. Air ini belum terikat dengan yang lain maksudnya. Artinya namanya ya masih tetap air. Artinya mau dipindahkan kemana saja tetap namanya air. Ente ada berapa air mutlak? Ada berapa? 7 apa saja? Air hujan, air sumur, air laut, air embun, mata air, air salju. Apa lagi? Air sungai. 7. Pamanya ente nampung air di ember, air hujan. Setelah ketampung di ember, namanya apa ini? Namanya apa? Air hujan. Namanya air apa? Air. Namanya air. Ente ambil satu gayung, pindahin ke botol, namanya apa ini? Air. Kalau nyebut, oh ini air hujan, Beb. Mana ada air hujan di ember? Air hujan yang tadi turun. Air hujan. Ini namanya sekarang air. Dipindahin ke botol ya air, ente taruh bak mandi, air, taruh di gentong, air. Nggak berubah namanya gitu loh. Dia nggak punya ikatan dengan apapun. Jadi tempat itu nggak bisa mengikat merubah namanya gitu loh. Oh ini air botol, ya tetap air. Di botol ya air, di ember ya air, di apa? Bak mandi ya air. Gitu. Atau ini ambil air kali, taruh di gayung, namanya apa? Air. Ente ambil air laut di gayung, namanya apa? Air. Beda sama ente punya kopi. Ente beli kopi di kantong, maka kemanapun dia kamu pindahkan namanya akan tetap kopi. Tapi kalau air mutlak, kemanapun dia dipindahkan, dia akan mengikuti nama tempatnya. Air botol,
air ember, air bak, air galon, air toren. Dia nggak punya ikatan tertentu gitu loh. Tapi kalau kopi, ente taruh di bak mandi namanya apa? Di gelas kopi, di gayung kopi. Jadi dia sudah punya ikatan gitu loh. Hingga tidak lagi disebut namanya air mutlak. Karena dia sudah punya ikatan. Air teh sama. Nanti punya air teh, pindahin ke gelas namanya apa? Air teh. Pindahin ke ember namanya apa? Berarti dia sudah terikat. Tapi kalau air mutlak, dia nggak punya ikatan. Ditaruh di botol ya air botol, taruh di ember ya air ember, taruh di kendi ya air kendi. Nanti ngambil air di mana? Di kendi. Oh, air kendi. Isinya dari mana? Mau dari kali boleh, mau dari air hujan boleh, mau dari air sungai boleh, mau mata air boleh. Dia akan berubah mengikuti nama tempatnya. Berarti dia nggak punya ikatan khusus. Beda dengan air yang sudah punya ikatan khusus. Maka dia sudah tidak disebut namanya air mutlak. Nah, yang bisa dipakai bersuci mana? Ya hanya air yang mutlak tadi. Kalau selain air yang mutlak, maka dia tidak bisa dipakai untuk bersuci atau mengangkat najis. Terus wa in taghayyura ta'muhu au launuhu au rihuhu taghayyuran fahishan bi haitsu la yusamma ma'an mutlaqan. Apabila air yang mutlak tadi telah berubah, mengalami perubahan, perubahannya itu bisa apa? Warnanya, bisa baunya, atau bisa rasanya. Maka ini harus ada salah satunya. Nggak bisa terangkat semuanya gitu loh. Kalau terangkat tiga-tiganya namanya apa? Mutlak. Namanya air mutlak. Kalau sudah berubah, mesti ada salah satunya gitu loh. Disebut air itu berubah, mesti ada perubahan salah satunya, rasanya kek, baunya kek, atau warnanya. Apabila telah berubah ini, yang berubahnya itu taghayyuran fahisyan, berubahnya mencolok. Mencolok itu gimana? Sampai air itu sudah nggak dinamakan lagi air mutlak gitu loh. Maka tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci atau toha. Tapi kalau perubahannya belum sampai merubah nama airnya, tetap masih bisa dipakai untuk bersuci. Jadi perubahannya harus perubahan yang fahish. Fahish itu berat gitu loh. Tapi berat itu sampai merubah nama airnya, mencolok maksudnya. Bihaitsu la yusama ma'an mutlaqon, hingga dia nggak dinamain lagi namanya ma' mutlak. Wa inna ma yusama ma'an muqayyad, kalau nggak namanya ma' mutlak berarti ma' apa?
Muqayyad. Nah, dia sudah punya qayyid, sudah punya ikatan dia. Apa? Air mawar. Ente pernah lihat air mawar nggak? Di mana? Kuburan. Bening nggak? Sama nggak beningnya sama ini? Tapi namanya sudah berubah. Sudah bukan lagi air mutlak, namanya air muqayyad gitu loh. Kenapa? Karena rasanya sudah beda. Warna apa? Warnanya sama nggak? Sama. Baunya beda, rasanya beda. Berarti ada dua perubahan di situ. Ada lagi nanti kamu akan nemui air fermentasi. Airnya bening, tapi rasanya sirup, asam. Rasanya kopi. Rasanya Sprite, ada kan? Berarti sudah muqayyad, sudah punya qayyid dengan yang lainnya. Berarti dia sudah nggak dinamain apa? Kenapa dia berubah? Bimukhalitin tohirun yastaghni ma'un anhu. Karena dia telah bercampur menyatu dengan sesuatu yang air tidak butuh kepadanya. Bercampur dengan perkara yang air itu nggak butuh sama dia. Emangnya ada yang air butuh? Ada. Apa yang air butuh? Hah? Yang air butuh kepada dia seperti tempat, pipa. Air butuh sama tempat itu, talang. Ini kalau kamu hujan, rumah kamu nggak dikasih talang, maka air nggak bisa masuk ke, dia akan berhamburan. Berarti dia butuh talang untuk sampai ke tempat tertentu gitu loh. Nah, kalau bercampur dengan perkara yang di situ, maka nggak dihitung di sini gitu loh. Kenapa? Karena tempat itu dibutuhkan oleh air. Beda sama yang air nggak butuh sama dia. Kayak apa? Kopi. Air butuh sama kopi nggak? Yang butuh siapa? Ente yang butuh kopi, bukan air. Air mah nggak butuh kopi. Ente butuh dicampur ke air. Air mah nggak butuh kopi. Kalau nggak dikasih kopi nggak namanya air. Cuman saya butuh kopi, maka kamu campur air dengan kopi gitu loh. Sirup, es duren ya, campur pakai duren. Jadi kecuali air itu sudah bercampur dengan perkara yang suci. Beda nih kalau air bercampur perkara yang najis, namanya air mutanajis. Beda nih, ada najis, ada mutanajis. Najis itu ya najis, nggak bisa dibersihkan. Kalau mutanajis, sesuatu yang suci ketempelan najis, namanya mutanajis gitu. Najis tuh kayak kencing, najis tuh kotoran, pup, itu najis. Tapi kalau sesuatu yang ketempelan kencing namanya mutanajis. Nah, yang dimaksud nggak bisa untuk bersuci lagi di sini, padahal statusnya dia airnya suci, kecampur sama barang yang suci, gitu loh. Kopi suci nggak? Suci. Teh suci, gitu loh. Ketika bercampur dengan air sehingga merubah nama air, maka statusnya sekarang sudah bukan air mutlak, hingga dia nggak bisa lagi dipakai untuk
toharoh gitu. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Jadi untuk toharoh kamu murni harus pakai air mutlak. Artinya air yang belum punya ikatan dengan sesuatu yang suci yang lainnya. Air yang sudah punya ikatan atau air muqayyad dengan sesuatu yang suci yang lainnya, maka sudah tidak bisa lagi dipakai untuk toharoh. Ini perubahannya perubahan yang mencolok, yang fahish, yang berat namanya. Lam yasihha toharotu bihi, maka nggak sah bertoharoh dengan air tersebut. Watahayuru takdiri katahayuril hissi, dan perubahan air yang bersifat perkiraan itu seperti perubahan air yang dapat ditangkap dengan panca indera. Falau waqa'a ma'u wardin la raihata lahu qaddira mukhalifan bi awsatis sifat. Kalau ada perubahan, kalau perubahannya kecampur sama sesuatu yang kelihatan mata, itu nggak kita persoalkan. Yang dipersoalkan perubahannya sesuatu yang kamu nggak bisa deteksi dengan mata. Kayak apa? Air mawar. Ente punya air mawar, ente campur ke bak mandi ente, kelihatan nggak? Sama-sama. Hukumnya apa? Hah? Ya suci, wong air mawar ya suci kok. Cuma air mawar najis. Tapi disebutnya air mutlak atau muqayyad. Masih mutlak atau muqayyad gitu loh. Nah, perubahannya gimana cara mendeteksinya gitu loh. Nanti perubahan yang diperkirakan itu hukumnya sama dengan perubahan yang kelihatan dengan mata. Umpamanya ada air segelas. Kalau pakai ini kan kira iklan. Ini perkiraan aja. Air segelas. Kamu ambil kopi, air kopi 1 sendok. Kamu masukin ke air putih yang segelas tadi. Air putih yang segelas berubah nggak? Berubah nggak? Berubah jadi air kopi nggak? Berubah. Hah? Jadi apa? Harus praktek ya? Hah? Harus praktek? Itu nggak usah. Padahal ini hukumnya kamu bisa memperkirakan gitu loh. Kalau air 1 sendok masuk ke air segelas kopi, air kopi yang sudah kamu seduh tuh, ambil sesendok,
masukin ke air putih yang segelas, yang segelas jadi air kopi enggak? Lu bolak-balik jawabnya lo. Tadi kira kopi. Air kopi. Jadi air kopi enggak? Jadinya apa? Air. Air apa? Air mutlak. Dari mana taunya? Perbandingannya kelihatan. Hah? Kelihatan mata. Maksudnya ada perubahan? Berubah enggak tapi? Berubah tapi enggak. Lah, untuk cara taunya masih air mutlak atau enggak gimana? Coba dulu. Panggil orang lain. Yang dia enggak tahu ini ente campur kopi. Tanya, ini air apa? Air apa? Cium nggak ada baunya kopi. Cicipin masih air tawar. Nggak tahu saya. Berarti masih mutlak. Gitu. Kalau kamu kan tahu dicampur pakai kopi. Lah, panggil orang lain yang nggak tahu. Coba dia bisa ngerti nggak ini air apa? Kalau dia tahu langsung ini air kopi, berarti sudah berubah. Kalau dia nggak tahu ini air apa, berarti namanya masih air mutlak. Ente ambil susu, air susu sendok campur. Keruh nggak? Airnya segelas keruh nggak? Keruh. Coba panggil orang tanya, ini apa? Oh, ini air susu. Oh, berarti sudah. Jadi diperkirakan gitu loh. Sesuatu yang bening tadi, contohnya air apa? Mawar. Air mawar itu kan kalau kecampur ke air yang bening, ente nggak bisa merkirain kan? Tapi kamu kira-kira air mawar tadi masuknya seberapa, gitu loh. Maka ada perkiraan di sini namanya walau waqa'a fihi, maka jikalau terjatuh ke dalam air atau air mutlak tadi, qudira mukhalifan lil ma bi ausati sifat, maka air yang terjatuh dikira-kira berbeda dengan pertengahan sifat. Namanya ukurannya pertengahan sifat. Apa contohnya? Rasanya katok mihi aruman, dengan buah delima. Warnanya dengan perahan anggur. Aromanya dengan bulu kambing. Kamu tahu buah delima enggak? Buah delima tahu? Oh, ini air ini kecampur sama air mawar sesendok. Oh, berarti saya ambil kira-kira buah delima itu sesendok. Coba campurkan ke situ, gitu loh ukurannya. Kalau buah delima yang sesendok itu merubah keadaan air, berarti tadi yang diperkirakan itu juga berubah. Jadi untuk sesuatu yang seperti air mawar yang nggak ada apa namanya warnanya, untuk tahu dia berubah atau enggak air itu, maka ulama punya ukuran gitu loh. Ngukurnya pakai apa? Oh, ngukurnya kalau itu pada air yang sedikit, diukur. Kalau apa rasanya pakai delima.
Kalau warnanya pakai perahan anggur, jus anggur. Coba ambil jus anggur sesendok, taruh ke situ, berubah enggak? Atau apa? Baunya pakai bulu kambing bandot. Bandot bau enggak, Sur? Lah itu. Ada nanti yang lebih parah baunya. Apa? Misik. Itu nanti untuk air yang jumlahnya banyak. Ukurannya pakai minyak misik. Kalau ini air sedikit, maka ukurannya pakai domba. Atau kalau yang lain pakainya gaharu. Atau pakainya dupa. Coba masukin dupa segitu, rubah nggak baunya? Ya, mamanya nih, ente punya air seember. Air seember ini masuk air sedikit apa air banyak? Hah? Banyak ukurannya apa? Hah? Di fikih ukuran cuma 2, sedikit, banyak. Sedikit itu di bawah 2 kula, banyak di atas 2 kula. Nggak ada air sedikit oh ini sedikit, oh ini terlalu sedikit, oh ini sedikit banget, nggak ada. Di bawah 2 kula namanya, mau seember, mau setengah ember, mau segelas namanya air sedikit. Di atas 2 kula namanya banyak. Ente punya air seember, apa ini? Sedikit. Terus ente nuang air mawar di sampingnya. Nyiprat tuh. Air mawarnya nyiprat. Masuk ke air. Jadi mustakmal enggak? Jadi air mukoyat enggak ini? Kenapa enggak? Hah? Ukurannya bagaimana? Cara ngukurnya sedikit banyak gimana? Ya dong. Kan airnya mawar tadi air yang bening. Kamu nggak bisa perkirakan karena dia airnya kan bening. Beda kalau kamu cipratan di sampingnya itu pakai tadi sirup. Kamu ciprat sampingnya nih. Sirupnya nyiprat. Maka cipratannya sirup bisa kamu lihat perubahannya. Tapi kalau yang kamu cipratin air mawar sama-sama beningnya, maka kamu nggak bisa perkirakan ini berubah nggak ya. Lah, kamu kira-kira yang nyiprat tadi ada nggak segelas? Gitu loh. Oh, nggak ada segelas nyipratnya. Wong namanya juga nyiprat. Ya udah nggak ada segelas. Setengah gelas ada nggak? Nggak ada. Sesendok ada nggak? Gitu loh. Ya sesendok lah. Nah, kalau kamu sudah dapat perkiraannya, kira-kira yang nyiprat sebanyak sesendok, maka kamu ambil perkiraan tadi. Coba ambil delima sesendok, atau perahan anggur sesendok, atau dupa sesendok, masukin, diperkirakan berubah nggak ini, gitu loh. Kalau air kamu berubah, yang sampai rasanya berubah, warnanya berubah, atau baunya berubah, maka sudah nggak lagi disebut air mutlak. Tapi kalau tadi yang sesendok itu nggak merubah warnanya, nggak merubah rasanya, nggak merubah baunya, berarti disebut namanya perubahan yang sedikit. Dan itu nggak merubah nama air, tetap boleh dipakai untuk toharoh, gitu loh. Jadi ini nggak usah ragu, ini punya bak mandi, ini wudhu nih, nyiprat, wah, kena cipratannya,
Lah cipratannya seberapa? Gitu loh. Udah kira-kira, oh cipratannya ya sedikit lah. Sedikitnya seberapa? Kalau kamu ganti pakai tadi delima atau anggur jus atau pakai dupa, kira-kira berubah enggak? Enggak, ya enggak ada masalah. Ada orang mandi wajib, embernya taruh di atas, takut nyiprat. Nyipratnya seberapa? Kalau cipratan seember lah itu. Oh nyipratnya sedikit. Emang nyiprat seberapa nyipratnya? Kadang orang aku, wah jadi mustakmal nih, nggak bisa dipakai. Nah itu yang jadi kadang orang was-was dalam urusan toharoh karena nggak punya perkiraan. Ini cipratan tadi masuknya air ke situ merubah nama air nggak kira-kira? Kalau nggak merubah, ya nggak ada masalah. Berarti perubahan yang sedikit namanya. Nyambung nggak? Jadi ada perubahan yang fahish, ada perubahan yang sedikit namanya. Wala yaduru taghayyurun yasirun namanya. Jadi ada fahish, ada yasir. Kalau yasir perubahan sedikit yang nggak sampai merubah nama si air. Kalau fahish sampai merubah nama air. Kalau merubah nama air nggak bisa dipakai lagi toharo. Kalau nggak sampai merubah nama air tetap ya air, maka tetap bisa kamu pakai. Nah, caranya gimana tadi? Panggil orang yang belum tahu. Ente masukin nih jus anggur 1 sendok. Coba ini apa nih? Air apa? Dibolak-balik apa ya? Nggak tahu saya. Suci berarti, udah nggak masalah. Karena dia nggak bisa menentukan ini air apa. Sehingga berarti dia belum punya koyit, belum punya ikatan dengan air yang lain, dengan benda suci yang lain. Ketika belum punya ikatan berarti tetap namanya air mutlak. Wala yadurru taghayyurun yasirun la yamna'u ismul ma' yang tidak sampai menghalangi nama si air, tetap namanya air mutlak. Wala yadurru taghayyurun bimuksin dan tidak berpengaruh perubahan air dengan sebab lamanya tergenang. Ente punya air di bak mandi. Ente umroh. Amin gitu. Amin. Oh ya udah. Berapa hari umroh biasanya? 9 hari. Ya haji lah haji. Amin. 40 hari. Ente pulang, bak mandi ente kuning. Air di bak mandi kuning. Suci nggak airnya? Suci nggak? Suci. Tergenang lama, nggak ada masalah. Biasanya air tanah. Ya? Mau air surga kayak, mau air langit kayak, pokoknya kalau dia tergenang lama, kok dia berubah jadi kuning, jadi hijau, karena lumut kayak, nggak dicampur apa-apa di situ, tetap namanya mutlak. Gitu. Jangan, wah buang airnya buang. Kenapa? Udah berubah warnanya. Berubah yang karena lama ditinggal tetap namanya air mutlak suci. Beda kalau aku jijik, beda urusan nih. Kan rumahnya ente kamar masing-masing. Kamar ente dikunci. Ente punya kamar mandi dalam khusus. Nah, kalau mau julung nggak jauh-jauh jadinya, Sur. Nggak usah ke sumur, kan repot.
duduknya kemarin. Eh? Ini darurat. Oh, darurat. Terus wa turabin, atau air yang tercampur debu, yang suci mensucikan debunya. Kalau ada air kecampur sama tanah, suci nggak? Hah? Masih namanya air suci nggak? Air mutlak nggak? Tetap air mutlak. Selagi tetap dia masih cair. Kecuali tanahnya kamu campur sampai jadi bubur. Kamu angkat airnya udah nggak netes lagi nih, plek. Plek, namanya apa? Hah? Lumpur. Lumpur. Itu sudah nggak lagi disebut air, sudah berubah namanya lumpur, sudah bukan air gitu loh. Tapi kalau air kecampur air tanah, kecampur tanah, warnanya keruh. Tapi di sini masih apa? Namanya apa? Ya air, kayak banjir lah. Keruh nggak kalau banjir? Campur apa itu? Yang penting jangan kresek yang keluar. Kalau kresek yang keluar bukan lumpur itu mah. Kalau airnya air kali yang dari gunung, kan ini kecampur apa? Tanah, keruh kan. Ketika diangkat namanya apa ini? Ya air. Tetap disebut air mutlak. Wa tukhlabin, atau bercampur dengan lumut. Bak kamu isinya lumut, atau peralon isinya lumut. Airnya lewat situ jadi hijau, suci nggak? Suci, nggak ada masalah. Karena lumut itu nggak bisa kamu halangi. Kamu nggak bisa menghalangi keluarnya lumut di situ gitu loh. Di tempat lewatnya itu ada lumutnya. Maka ketika warnanya jadi berubah hijau, nggak merubah nama air, tetap namanya air mutlak. Kecuali lumutnya itu lumut di luar, bejek-bejek, masukin ke air, maka bisa merubah air. Tapi kalau lumutnya memang tumbuh di air, beda nih, gitu loh. Wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi, dan yang berada di tempat tergenangnya air dan tempat lalunya air. Apa namanya? Di penampungannya tumbuh lumut, di tempat lalunya tumbuh lumut, atau di atasnya tumbuh kayak apa, enceh apa? Gondok. Yang kemudian apa? Bak mandi kamu, atau apa namanya? Ente punya empang. Empangnya tumbuh apa? Enceh gondok. Banyak sampai airnya hijau, suci nggak? Suci. Tapi kalau tadi apa? Enceh gondoknya sengaja kamu bejek-bejek, kamu hancurin, kamu masukin, kemudian berubah warnanya, bisa berpengaruh.
Tapi kalau bak mandinya memang ada lumutnya, sumur ada lumutnya, peralon ada lumutnya, itu nggak bermasalah. Atau talang hujan, talang kamu apa? Nah kalau talangnya ada tokainya kucing, Bib, ada yang menanya. Ya kamu cek dulu ke atas dong, ada nggak? Kan karena ente mau memanfaatkan air hujan. Ente pernah nggak wudhu pakai air talang hujan? Nggak pernah, berarti nggak masalah. Nggak usah ngecek ke. Ini masalahnya ente mau manfaatin air hujan nih, mau ente pakai minum, mau ente pakai. Lu jangan cerita di Indonesia, Sur. Ini ceritanya di sono. Hah? Yang kalau kamu buang air disentil 7 kali. Oh, itu mah buang aja, Beb. Oh, buang aja. Lu ceritain di Indonesia sih yang air limpah ruah, kita mah nggak nanya. Ini di sono ceritanya yang air susah. Maka apa aja air dimanfaatin gitu loh. Wala bimujawirin, dan tidak berpengaruh perubahan air kaudin waduhnin dengan sebab perkara yang berdampingan, bimujawir. Ada mukholid, ada mujawir. Kalau mukholid itu menyatu. Kalau mujawir berdampingan gitu. Berdampingan dengan apa? Kaudin waduhnin, seperti gahru. Kemasukan gahru, seluk batang gahru. Airnya jadi wangi, nggak ada masalah, ambil gahrunya buang. Kecampuran minyak sama air nyatu nggak ada masalah. Karena nggak mukholid jadinya, tapi mujawir. Mujawir jadinya berdampingan gitu loh. Airnya kemasukan sendalnya anak kamu, Sur. Suci nggak? Sendalnya suci nggak? Gitu aja dulu. Kalau sendalnya suci, airnya suci. Kenapa? Karena sendal namanya apa? Mujawir. Tinggal ambil, selesai, nggak ada masalah. Oh, airnya buat mainan anak nih, main helikopter, masukin. Helikopternya suci. Kalau suci, ambil, selesai, nggak ada masalah, gitu loh. Nah, itu namanya mujawir, bukan mukholid, bukan menyatu. Wala bimilhil ma'iin, dan tidak berpengaruh perubahan air dengan sebab air garam. Nah, ini punya air nih, masukin garam, suci nggak? Suci nggak? Kenapa? Perubahan asin jadinya airnya. Bisa wudu nggak? Bisa buat taharah nggak? Kenapa nggak sah? Ada perubahan rasa karena garam. Lah, garam asalnya dari mana? Kok jadi garam kenapa? Kok bisa jadi garam kenapa? Kenapa? Mengkristal gitu. Air garam atau air laut yang membeku jadinya garam. Ente punya air, ente taruh freezer, jadinya apa? Beku. Ente ambil esnya, taruh bak mandi kamu,
Jadinya apa? Cair lah. Cair lagi. Air. Air apa namanya? Mut. Garam ente ambil, masukin. Namanya air apa? Air mutlak, nggak ada masalah. Karena garamnya dari laut, gitu loh. Beda garam dari gunung. Garam ada dua nih, ada garam dari kristalnya air, ada garam dari gunung. Garam gunung itu dari tanah, bukan dari air, gitu loh. Orang sering nyebut namanya ada garam yodium atau garam apalah gitu loh. Yang bukan asalnya dari air. Kalau garam yang dari laut namanya garam apa? Krosok, garam yang kotak-kotak itu. Nah, ada garam yang kristal yang ngawur bentuknya. Tanya aja tuh kalau mau tanya nih garam laut bukan, kalau bukan garam laut berarti dia dicampurkan ke air jadi enggak suci atau enggak bisa toha, namanya sudah mukholid dengan yang lain. Tapi kalau garam laut walaupun mukholid tetap dia namanya air mutlak. Ya beda ya. Jadi ada garam gunung, ada garam laut. Wala biwarokin tanatharo minasyajari. Dan tidak berpengaruh perubahan air dengan sebab daun yang berjatuhan dari pohon. Pernah nggak lihat? Hah? Di mana? Hah? Kolam. Ini punya kolam. Sebelahnya apa? Pohon. Pohonnya gede. Daunnya pada jatuh. Kok airnya berubah gara-gara apa? Daun yang jatuh. Nggak ada masalah. Tetap namanya air suci. Air mutlak. Beda kalau daun-daun itu dilemparkan, sengaja ente masukin. Itu mah namanya perubahannya kamu sengaja kalau begitu. Beda lagi kalau buahnya yang jatuh, beda nih. Ada pohon, buahnya pada jatuh, kok airnya berubah? Jadi air yang nggak bisa dipakai toharoh. Kenapa kok beda antara daun dan buah? Karena kalau buah masih bisa dibrongsong. Ya apa ya namanya? Kalau daun mau brongsongnya gimana ente gitu loh. Kalau buah bisa dicegah. Kalau daun nggak bisa dicegah. Maka kalau buah yang jatuh berjatuhan ke air sampai airnya berubah, maka air itu nggak bisa dipakai lagi wudhu. Tapi kalau yang berubah itu karena daunnya yang berjatuhan, ini kenapa sulitnya untuk mencegah daun yang berjatuhan hingga apa dapat rosoh nggak bermasalah. Ya, inilah yang disebut namanya perubahan air. Jadi air tetap bisa dipakai untuk berwudu selagi air itu tidak mengalami perubahan yang fahish. Adapun perubahan yang yasir itu tidak bermasalah. Ya, selagi belum sampai merubah nama air tersebut. Namanya tetap air mutlak.
mutlak. Namanya air murni, air yang belum punya ikatan, nggak ada koyit apapun pada si air. Insya Allah yang datang bahas bab berikutnya namanya air apa? Makruh. Air yang dimakruhkan. Apa sih air yang dimakruhkan? Air yang nggak bisa lagi untuk dimakruhkan untuk bertoharoh. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan kita ngaji ini cara ibadah kita jadi lebih baik hingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal la hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana tarabna bi'annana iqtarabna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba فزلنا عوراتي وأمين رواتي واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين ربي فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل صلى وسلم ربي عليه أنت الحمد وآله والحمد لله في البدء وتناهي ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.